serta-merta langsung apa ya, langsung waton tabrak dan lain sebagainya, tidak. Tapi ada eskalasi-eskalasinya, dan eskalasinya tadi sudah dijelaskan oleh Gusti Dipo. Jadi melalui Sinuwun selaku pemimpin adat Keraton Kasunanan Surakarta itu mendhawuhkan Gusti Dipo selaku pengageng parentah keraton untuk memilih atau untuk menunjuk satu orang sebagai utusan untuk memerintahkan pengrawit yang ada di bangsal Masjid Agung Kagungan Dalem Keraton Kasunanan Surakarta itu untuk berbunyi pertama kalinya sebagai tanda mengawali dimulainya perhilatan upacara adat sekaten mekaten. Jadi seperti itu. Jadi eskalasinya itu jelas. Jadi yang saya jelaskan kemarin di media pun juga memang jelas, karena ini langsung saja juga masuk ke kronologi kejadian insidennya. Jadi pertama kali kemarin itu kami beserta rombongan dari Keraton Kasunanan Surakarta, yaitu rombongannya itu ada saya selaku utusan dalem, Gusti Dipo selaku pengageng parentah keraton, kemudian sentono-sentono dalem, kanjeng-kanjeng sepuh, beserta pembawa udik-udiknya gitu Gusti, ubo rampenya, kemudian dengan ulomo juga. Kami melakukan briefing dulu sebentar di sini, kemudian bersama-sama berangkat ke Kagungan Dalem Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta. Nah di sana kami disambut oleh ulomo yang ada, yang mengurusi ya kalau bahasanya sekarang itu takmir masjid ya Gusti, takmir masjid yang memang didhawuh untuk mengurusi di Kagungan Dalem Masjid Keraton Kasunanan Surakarta di sana. Setelah itu kami naik ke serambi masjid untuk melakukan wilujengan atau upacara pemberkatan udik-udik dan lain sebagainya, pemberkatan ubo rampe dan lain sebagainya, pemanjatan doa. Dan di sesi itu juga proses itu juga Gusti Dipo mendhawuhkan saya, jadi meneruskan dawuh dari Sinuwun untuk diteruskan ke saya. Intinya adalah Kanjeng Rizky, ini saya bahasa Indonesia saja. Jadi Kanjeng Rizky sesuai dengan perintah dari Sinuwun Pakubuwana kaping 13, saya selaku pangageng perintah keraton memerintahkan jenengan untuk turun ke bawah dan memberikan instruksi kepada pengrawit-pengrawit yang sudah sudah siap di bangsal pengrawit itu untuk menabuh Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Guntur Sari pertama kali. Nah, di tengah-tengah saya sudah didhawuhkan itu, baru turun tangga, kenapa gamelannya sudah ngel. Nah itu kemudian saya menghampiri bangsal tersebut. Sebenarnya pertanyaan saya cuma simpel. Saya terus masuk ke kerumunan. Saya hanya menanyakan, ini yang mendhawuhkan siapa? Padahal utusan dalamnya saja belum memberi instruksi kepada pengrawit untuk menabuh gamelannya. Lajeng yang mendhawuhkan siapa? Nggih, saya akui memang suara saya yang saya keluarkan memang agak lantang. Karena apa? Di situ kerumunannya riuh, Pak. Jadi saya menerobos kerumunan. Saya yang pertama kali saya ajak bicara itu orang yang memakai simbol budaya seperti saya, sama memakai blangkon dan beskap yang menyerupai seperti ya memakai utusan dalam dan beskap Jawi Jangkep. Ya saya jawabnya itu, saya tidak mungkin meminta keterangan kepada orang-orang penonton di situ, karena di situ juga banyak penonton gitu. Jadi saya tidak mungkin meminta keterangan kepada teman-teman yang tidak memakai atribut beskap Jawa seperti saya. Kemudian saya meminta keterangan, ini yang mendhawuh siapa? Ini yang mendhawuh siapa? Saya utusan dalamnya. Kenapa gongso sudah berbunyi? Saya ulangi seperti itu, repetisi saya ulangi. Tapi karena mungkin di situ kerumunan dan mungkin ada, ya mungkin bisa dibilang tidak provokasi dan lain sebagainya, ada suara yang lantang, kemudian kerumunan terpancing, akhirnya ada insiden seperti itu. Jadi saya didorong-dorong keluar, kemudian ternyata rekan-rekan media juga sudah ada di samping gitu, sudah siap merekod dan merekam. Ya sudah, saya akhirnya memberi keterangan ke mereka bahwasanya memang saya sudah membawa dawuh dalam yang sudah saya ungkapkan juga di depan media gitu. Dan itu dawuhnya juga sudah tertulis. Jadi saya bacakan saja dawuhnya.
biar juga teman-teman itu juga jadi iki piye to munine dawuh itu gimana itu biar niki kayak gitu. Jadi dawuhnya itu gini. Dr. Andes Kanjeng Pangeran Haryo Radityo Lintang Sasongko MSI Timbalan Dalam. Beliau itu adalah pengrawit senior yang mandegani untuk nunggalnya Gongso Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Guntur Sari, dan beliau juga masih kerabat. Jadi saya memanggil namanya dulu Timbalan Dalem, awet kepareng dalem, sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Paku Buwono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panotogomo ingkang jumeneng kaping 13. Jadi disebutkan juga bahwasanya siapa raja yang jumeneng pada saat itu kaping 13, kaping 12, karena dawuhnya itu kan personal melekat ke raja yang sedang lenggah saat itu. Jadi ingkang jumeneng kaping 13 pakeniro kapadetan dawuh Timbalan Dalem. Lah dawuh itu yang saya pegang, maksudnya saya menyampaikan dawuhnya sinuwun. Jadi bukan odo-odo saya sendiri, tapi ini dawuh dari sinuwun. Dawuh Timbalan Dalem. Pakeniro kadawuhan hamiwiti natap kagungan dalem gongso Kanjeng Kiai Guntur Madu sarta Kanjeng Kiai Guntur Sari genti-genti kaya adat. Karena adatnya juga seperti itu. Jadi di sini juga sudah disebutkan kaya adat. Wiwit dino iki Senin Wage 5 Mulut tahun J 1958 tumeka ngahad kliwon 11 Mulut tahun J 1958. Dawuh Timbalan Dalem iki tumuli tindakno. Jadi perintah dawuh Timbalan Dalem ini bukan perintah saya, Pak, tapi perintah sinuwun yang saya teruskan. Jadi eskalasinya memang seperti itu, tidak bisa sinuwun langsung ujug-ujug dawuhke si pengrawit yang ada di situ, harus ada eskalasinya, dan itu sudah dilakukan dari generasi ke generasi gitu. Sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Jadi saya meneruskan dawuh. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya dawuh itu ya memang harus ditindakke. Jadi pemikirannya saya pada saat itu adalah dawuh ini sudah dijalankan oleh lagi kok durung didawuhke berjalan itu yang dawuhke siapa akhirnya, karena saya butuh laporan ke sinuwun kan. Jadi saya meminta keterangan ke orang-orang yang di situ. Lagi sing mungelke sapa, sing dawuhke sinten, agar saya bisa melaporkan ke sinuwun. Sinuwun menika dawuh dalem mungelke bangsa ternyata sampun dimungelke, ingkang mungelke niki dawuh niki. Jadi saya juga harus membawa hasil dari dawuh dari sinuwun menika. Jadi ini tuh juga termasuk saya tuh juga pengen mengembalikan yang sudah menjadi kebudayaan dari turun temurun itu memang seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa di-shortcut. Kecuali kalau presiden atau apa yang memang pengen eskalasinya di shortcut itu bisa, tapi ini memang sudah tidak ada perubahan ya seperti itu. Jadi dawuh dalem itu memang saya saya lakukan secara maksimal. Ya maksimal saya seperti itu, menanyakan siapa yang mendawuhi kok gongsonya sudah mulai gitu. Dan ternyata saya tidak mendapat jawaban di situ. Jadi kronologinya seperti itu. Jadi dan kalau menanyakan siapa saya, utusan dalem, terlepas saya dari mantu dalem atau siapa, seperti yang dingendikake Gusti Dipo, sinuwun itu bebas menunjuk siapa saja yang dirasa beliau capable untuk melaksanakan tugas ini. Mungkin saya tidak didhawuhi di acara adat lain, upacara adat keraton yang lain, ya sudah, karena sinuwun yang perso sendiri se-capable apa utusan dalem ini. Nah mungkin pada saat itu saya dirasa cukup capable untuk melaksanakan dawuh dalem ini. Itu terlepas saya mantu dalem ya. Nah kebetulan dilalah kok saya itu mantu dalemnya sinuwun gitu. Jadi ya itu serba kebetulan saja gitu. Jadi sudah dijelaskan Gusti Dipo juga bahwasanya tidak melulu harus dari putra atau ayah ataupun yang berkaitan dengan sinuwun sendiri gitu. Ya mungkin itu Gusti Putri ya, Ajeng Nambe Kanjeng Dani monggo.